Oke, kita kembali berbincang mengenai apa yang terjadi di Gaza Palestina, tapi kami akan sebelum ke Mas Fahmi ya, Kita kita akan berbincang dulu dengan siapa? dengan Fikri Rofil Haq, warga negara Indonesia yang saat ini sudah berada di Gaza. Kita coba akan lihat kondisi pagi hari ini terbaru langsung dari Gaza seperti apa. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Fikri. Pagi dini hari waktu Gaza, Mbak. Ya, Mas, Anda bisa jelaskan posisi Anda saat ini seperti apa dan bagaimana kondisi di sana, termasuk juga kesediaan logistik, bahan bakar juga untuk kebutuhan listrik di sana. Saat ini saya dan juga 2 relawan Mercy lainnya tinggal di Wisma Dr. Rizal yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia, dan saat ini saya berada di depan Rumah Sakit Indonesia, dan memang Rumah Sakit Indonesia saat ini di seluruh rumah sakit yang ada di jalur Gaza saat ini mengalami krisis obat-obatan serta bahan bakar, di mana memang saat ini di Rumah Sakit Indonesia mereka memiliki 2 generator pembangkit listrik untuk menyalurkan listrik di Rumah Sakit Indonesia. Namun saat ini hanya 1 generator saja yang hanya menyala karena 1 generator lainnya mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar. Dan juga kami mendapatkan informasi terbaru dari pihak servis yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia bahwa kemarin mereka mengatakan bahwa bahan bakar hanya tersisa selama 5 hari sampai hari Minggu saja. Namun kalau itu generator yang menyala hanya 1, kalau dua-duanya dinyalakan generator artinya hanya bisa menampung listrik 2,5 hari. Dan juga saat ini memang pasien dan korban luka-luka terus jatuhan ke seluruh rumah sakit. Tercatat lebih dari 1.500 korban jiwa dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. 60-80%-nya adalah anak-anak, dan juga korban luka-luka juga mencapai 4.500. Kebanyakan mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Tentunya karena korban jiwa terus bertambah di Rumah Sakit Indonesia. Saat ini banyak sekali pasien-pasien yang tidak mendapatkan kamar. Bahkan saya mempunyai teman yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia. Mereka mengatakan bahwa beberapa hari ini kami belum mendapatkan obat karena memang krisis obat-obatan yang saat ini benar-benar menjadi isu yang sangat serius, dan juga mereka banyak sekali dirawat di lorong-lorong serta di luar kamar milik Rumah Sakit Indonesia. Ini tentunya karena walaupun truk-truk bantuan kemanusiaan yang memang sudah ada beberapa masuk dari jalur Rafah, namun belum bisa terbagi rata, terutama di jalur Gaza Utara sendiri, karena di jalur Gaza Utara ini adalah jalur Gaza bagian ujung, sehingga truk-truk bantuan kemanusiaan tidak bisa membagikan rata ke jalur Gaza Utara. Dan perlu diketahui juga pihak militer Israel juga terus membombardir ke jalur Gaza Tengah, dan mereka ingin memisahkan antara jalur Gaza Utara dan juga jalur Gaza Selatan. Oke, baik, Mas Fikri, gitu. Terima kasih, ini sudah memberikan informasi terbaru ya, termasuk mengenai bagaimana kondisi Rumah Sakit Indonesia di sana. Tapi saya melihat Mas Fikri kan berbincang dengan kami di luar, gitu, di luar ruangan. Sementara kemarin Mas Fikri berada di dalam ruangan. Apakah aman, Mas? Anda berada di luar ruangan, dan bagaimana seruan di sana, imbauan terutama dalam kondisi saat ini yang masih sangat kritis di sana, Mas? Ya, tentunya kami memang sudah menanggung resiko apapun, dan juga kami memang kami dan juga 2 relawan Mercy lainnya memang menolak untuk dievakuasi, karena kami akan terus insya Allah akan membantu warga Gaza yang ada di sini, terutama terkhusus di Rumah Sakit Indonesia. Dan memang kabarnya beberapa hari lalu pihak militer Israel meluncurkan targetnya ke depan Rumah Sakit Ashifa. Namun alhamdulillah sampai saat ini memang Rumah Sakit Indonesia dalam pantauan kami memang sejauh ini masih aman, walaupun di sekitar Rumah Sakit Indonesia masih terus dibombardir oleh pihak militer Israel. Dan perlu diketahui juga sudah ada 46 wartawan lokal yang memang menjadi syahid akibat serangan kekejian Zionis Israel. Dan juga perlu dicatat lebih dari 130 tim kesehatan yang bekerja di seluruh rumah sakit yang ada di jalur Gaza juga
juga menjadi dibantai oleh pihak Zionis Israel. Ya, Mas Fahmi, Anda tadi juga jelaskan memang kondisinya saat ini sudah berserah diri begitulah ya. Dan kalau misalnya kita lihat kondisi kritis obat-obatan di rumah sakit, kemudian korban terus berdatangan, termasuk juga bahan bakar bagi generator di sejumlah rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia ini seperti apa? Karena tadi Anda katakan banyak anak-anak, mungkin ibu hamil juga di sana. Ya, memang kondisi obat-obatan saat ini benar-benar sangat kritis, di mana kami memang ketika 2 minggu peperangan atau 3 minggu peperangan kami masih bisa mencari obat-obatan dan juga alat kesehatan yang ada di jalur Gaza, tentunya dengan stok yang ada di dalam. Dan saat ini kami benar-benar tidak bisa keluar area rumah sakit Indonesia karena memang dari hari Selasa kemarin, ya dari hari Selasa minggu kemarin, pihak militer Israel terus membombardir di pasar Maskar yang ada 1 menit jaraknya dari rumah sakit Indonesia, dan terjadi lagi pembantaian pada hari Rabu juga. Kamp pengungsian yang ada di Jabaliyah juga dibantai, dan Jumat, Sabtu, Ahad, bahkan setiap hari sampai Senin kemarin memang di area yang di sebelah kiri saya juga masih terus dibantai oleh pihak militer Israel. Artinya saat ini kami benar-benar tidak bisa keluar dari area rumah sakit Indonesia, dan kami masih mengamankan di dalam area rumah sakit Indonesia. Perlu dicatat juga bahwa 2.000 warga Gaza juga mengungsi ke rumah sakit Indonesia. Mereka memadati halaman-halaman milik rumah sakit Indonesia, dan juga karena 130 lebih tim medis meninggal, akhirnya juga membuat penurunan bagi tim-tim medis yang saat ini bekerja. Kami memang tim relawan kemanusiaan yang memang non medis, namun beberapa kali kami juga ikut membantu korban luka-luka karena minimnya tim medis yang ada di seluruh rumah sakit Indonesia, terutama di rumah sakit Indonesia. Dan perlu diketahui juga banyak sekali dokter-dokter yang memang bekerja di rumah sakit Indonesia, keluarganya menjadi korban Zionis Israel. Salah satunya adalah kepala operasi yang bekerja di rumah sakit Indonesia, keluarganya, anak serta istri dan juga saudara juga meninggal semua. Ini memang benar-benar kekejaman yang sangat keji yang dibantai oleh pihak militer Zionis Israel. Terima kasih Mas Fikri atas informasinya. Jaga kesehatan, dan semoga Mas Fikri dan rekan-rekan Mercy sana dan juga warga Palestina di sana selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami bersama Anda, para relawan, tenaga medis, juga tentunya warga Gaza di sana. Terima kasih banyak Mas Fikri Rofil Haq, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Gaza. Oke, kita lanjut lagi dengan Mas Fahmi. Mas, kita bicara lagi soal di medsos. Mungkin kita tayangkan ya hasil mapping yang dilakukan oleh Mas Fahmi dan tim di Drone Emprit mengenai isu, kemudian akun-akun apa saja yang punya narasi-narasi yang positif ya, dukungan terhadap Israel. Nah ini ya Mas ya. Yep. Oke, boleh dijelaskan sedikit Mas? Arti dari peta ini seperti apa Mas, kalau Anda baca di media sosial? Ya, jadi ini kita ingin tahu ya, peta percakapan tentang Hamas. Kenapa saya gunakan kata kunci Hamas? Kita ingin tahu mereka baik dari Israel ataupun di Indonesia menggunakan Hamas sebagai alasan. Nah, saya ingin tahu ini siapa saja yang di Indonesia ini menggunakan narasi itu juga. Ini narasi negatif atau positif? Ini narasi sebenarnya secara umum kan, tetapi ternyata ketika kita lihat percakapan di sini, IDF itu di sentral, di tengah. IDF, kemudian ada akun Israel, ya, kemudian ada akun yang lain yang gede-gede itu punyanya Israel. Nah, di situ ada beberapa akun ini yang menarik dengan konteks Indonesia, buzzer-buzzer yang ada di Indonesia, tapi dia ternyata ada dalam satu klaster dengan mereka yang di Israel itu. Tidak jauh dari akun-akun. Tidak jauh, karena kenapa mereka bisa seperti itu? Karena yang mereka lakukan adalah mengamplifikasi dari IDF, melike, meretweet, nge-share lagi, sehingga posisi mereka dekat dengan itu. Padahal di sebelah kanan itu ada akun yang lebih fair, menampilkan pembelaan kepada Palestina, kepada Hamas juga, dan itu tidak diamplifikasi. Nah, ini sebagai contoh ada 4 akun yang tadi Samisto salah satunya, ada Rofik juga salah satunya di situ, dan yang dilakukan contohnya itu ada akun Memory namanya ya. Oke, ya, memory ini menjadi salah satu
salah satu akun yang menjadi bahan perdebatan antara Mas Fahmi sendiri ya dengan akun lainnya begitu ya. Itu gimana cerita itunya Mas? Nah, soal memori ini metode yang dilakukan ya oleh Israel. Kalau kita lihat dari cerita Mas Rofik tadi, kenyataan di lapangan, mereka mencoba untuk menutupi itu dengan propaganda, informasi sebanyak-banyaknya di media sosial. Informasinya apa? Diambil informasi-informasi yang lama, tahun-tahun yang dulu. Dipotong-potong, diambil yang kira-kira bisa memojokkan umat Islam dan bangsa Arab di sana. Memri ini salah satunya. Dan Memri ini dia menerjemahkan, tapi yang terjemahkan itu dipilih-pilih. Dan ternyata itu diamplifikasi oleh beberapa akun yang tertanda tadi. Makanya dia prosesnya dekat. Ya. Mereka bilangnya ketika di Indonesia menggunakan logika seolah-olah baik gitu. Kita hanya mendapat satu informasi gitu ya, diimbangkan. Tapi dia menggunakan informasi yang lain. Tapi ternyata kalau dilihat dari peta, informasi dari Israel yang sifatnya propaganda juga. Nah, jadi ini kan bukan lagi mencerahkan. Ini hanya sebetulnya mereka mencoba memasukkan propaganda Israel dalam percakapan sehari-hari di kita ini. Tapi Anda tadi sempat sebutkan buzzer gitu ya. Apa yang bisa Anda artikan sebagai akun-akun buzzer ini? Apakah memang mereka secara konsisten melakukan propaganda juga melalui cuitan-cuitan mereka di Twitter terhadap Hamas maupun Indonesia? Ya. Kalau definisi buzzer itu kan buzzing ya, membuat rame, membuat mendengungkan, artinya mengamplifikasi dia. Dan kalau dia ada definisi itu dari apa yang mereka posting, yang mereka kemudian retweet, kemudian mereka like, itu sama nggak narasinya dengan narasi dari Israel tadi? Dan ternyata sebagian besar ketika percakapan terkait dengan Hamas, hampir semuanya sama, menggunakan narasi yang sama, sehingga kita bisa definisikan untuk topik Hamas misalnya mereka seperti buzzers yang mengamplifikasi dan meneruskan pesan dari Israel sana ke Indonesia. Dan itu akun-akun Indonesia ya Mas? Dan itu akun-akun Indonesia. Nah, bicara soal buzzer juga kemarin bertebaran informasi di media sosial ya. Ini kalau saya tidak salah akun luar negeri, seorang YouTuber gitu yang dia mendapatkan email kemudian ditawari jumlah tertentu untuk memberikan narasi positif di akun media sosialnya begitu. Nah, amatannya Mas Fahmi soal akun-akun atau fenomena-fenomena ini juga banyak tidak sih sebenarnya? Karena ketika saya lihat Cekom ini rame juga Mas gitu yang membahas ini gitu. Terjadi juga nggak di tanah air? Ada beberapa netizen yang promote dapat email, ya, dapat email juga diajak untuk mempromosikan beberapa seperti itu. Yang di Indonesia juga ada, saya lihat ya. Jadi sebetulnya upaya itu ada. Nah, siapa yang terima ya kita kan nggak pernah tahu. Apakah mereka yang jadi buzzer, mengamplifikasi, apakah karena memang ideologi dia secara intelektual juga misalnya, atau karena dibayar, kita nggak pernah tahu. Artinya tawaran itu ada, tapi kita memang tidak bisa mendeskripsikan siapa-siapa saja yang kemudian betul sekali. Dan itu adalah salah satu cara yang dilakukan kan, untuk mengamplifikasi tadi di peta itu dari message, dari pesan dari Israel, dari IDF, dari Mossad itu bisa menyebar ke semua negara itu. Oke, baik Mas Fahmi, terima kasih atas waktu dan juga sudah memberikan informasi yang lengkap tadi, terutama ketika perang opini yang terjadi di media sosial. Iya, dan juga berhati-hati tadi katanya ternyata banyak informasi-informasi yang mungkin tidak akurat untuk masa kini dan juga hoax gitu ya. Oke, baik, sekali lagi Mas Fahmi, makasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.